teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Segera Lindong menenangkan hatinya sebelum dia segera mengangkat kepalanya dan menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Bagaimana simbol kuno melahap itu? Apa sebenarnya itu? Ucap Lindong. Ketika dia melihat ekspresi bingung Lindong, mata pria tua berbaju katun Rami menyempit sedikit. Sepanjang jalan, dia sudah memikirkan bahwa Lindong adalah orang yang meninggalkan jejak simbol kuno melahap. Terlepas dari apakah kamu memilikinya atau tidak, biarkan orang tua ini memeriksa untuk memastikan, ucap pria tua itu saat dia tersenyum. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari mata orang tua itu dan langsung menyelimuti Lindong, dan segera merasa bahwa bagian dalam tubuhnya tampaknya sedang dipindai oleh orang tua itu. Tindakan pria tua ini menyebabkan Lindong mengerutkan alisnya. Segera dia dengan lembut mengepalkan tinjunya yang tersembunyi di dalam lengan bajunya. Namun dia tidak memilih untuk menghindarinya. Orang tua di depannya itu bukan individu biasa. Seorang praktisi panggung nirvana sangat tangguh, dan Lindong saat ini jelas bukan tandingannya. Sinar itu terus-menerus memindai tubuh Lindong. Namun ketika pemindaian berlanjut, alis pria tua itu terrajut menjadi lebih erat. Dia tidak menemukan jejak tunggal simbol leluhur melahap di dalam tubuh Lindong. Mungkinkah saya benar-benar salah? Gumam orang tua itu. Dia memang merasakan sisa energi simbol kuno melahap dari puncak gunung di mana Lindong berada sebelumnya. Senior, apa yang salah? Apa sebenarnya simbol leluhur yang melahap itu? Ucap Lindong diam-diam menarik nafas lega. Ketika dia melihat ekspresi tua ini, segera dia mulai berpura-pura tidak tahu saat bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun orang tua ini tidak menjawab pertanyaan Lindong. Matanya menembus seperti elang menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan berkata, "Teman muda, bisakah kamu ikut denganku?" Meskipun dia tidak merasakan simbol leluhur melahap di dalam tubuh Lindong, pria tua ini jelas tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Selama ada kemungkinan bahwa simbol leluhur melahap berada di dalam tubuh Lindong, dia tidak mau menyerah. Senior pasti bercanda. Saya tidak mengenal Anda dan saya memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Mohon maafkan saya karena merasa sulit untuk melakukan permintaan Anda, ucap Lindong dengan cepat mundur 2 langkah sebelum dia dengan hati-hati berkata, "Apakah kamu tidak tahu siapa aku ini? Aku berasal dari Istana 9 Surga Kesucian Tertinggi. Dan berdasarkan bakat Anda, aku dapat membawa Anda ke Istana 9 Surga Kesucian Tertinggi. Itu akan menjadi berkah yang luar biasa bagi Anda," ucap orang tua itu tersenyum kecil. Istana 9 Surga Kesucian Tertinggi, ucap Lindong sedikit tertegun. Meskipun nama ini sangat tidak dikenalnya, dia bisa merasakan bahwa itu adalah sekte yang sangat besar dan kuat. Bahkan mungkin tidak ada sekte di Kekaisaran Yan Agung yang bisa dibandingkan dengan mereka. Namun karena pria tua ini di sini untuk simbol leluhur yang melahap, jika dia mengikuti orang tua itu, dia pasti akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Oleh karena itu dia tidak boleh menyetujui permintaan ini. Tolong maafkan generasi muda ini. Saya masih memiliki keluarga di Kekaisaran Yan Agung dan saya tidak ingin pergi ke tempat lain, ucap Lindong menangkupkan tangan dan menjawab. Di masa mendatang, Anda pasti akan berterima kasih kepada saya, ucap pria tua itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Segera dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih Lindong. Saat tangan orang tua itu meraih tangannya, Yuan Power yang mengelilingi tubuh Lindong langsung membeku dan berubah menjadi penjara Yuan Power yang benar-benar menjebak tubuh Lindong di dalamnya. Ketika dia melihat bahwa pria tua ini telah benar-benar bergerak, ekspresi Lindong berubah. Seketika cahaya yang berkilauan meletus di tubuhnya, seperti matahari terbit saat tinjunya dengan ganas terbang ke depan. Tinju Lindong dengan kejam menghantam penjara Yuan Power. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat bersama dengan penguatan dari Yuan Power, pukulannya sendiri mampu dengan paksa merobek lubang besar di penjara Yuan Power. Namun saat lubang besar muncul, orang tua itu melambaikan tangannya sebelum kembali sekali lagi. Kekuatan fisik Anda cukup kuat, namun Anda masih tidak bisa membebaskan diri dari penjara Yuan Power ini, ucap pria tua itu ketika melihat kekuatan destruktif Lindong. Kejutan melintas di mata orang tua ini, sebelum dia segera tersenyum dengan acuh tak acuh. Saat ini, kemarahan mengalir di mata Lindong, sementara tatapannya berkedip. Beberapa saat kemudian, dia dengan ganas menggertakkan giginya, sebelum ujung jarinya dengan cepat menyentuh telapak tangannya. Kemudian cahaya berdarah tiba-tiba meletus dari dalam lengan bajunya. Seketika aura mengerikan tersapu keluar.
Berkat serangan aura yang mengerikan ini, penjara Yuan Power yang kuat itu langsung meledak. Saat dia merasakan aura kuat ini, mata pria tua itu membeku. Kemudian dia segera melihat sosok merah darah perlahan muncul di depan Lindong. "Apakah itu boneka jiwa darah?" ucap pria itu. Saat dia menatap sosok berdarah yang dipenuhi dengan kemarahan, mata pria tua itu tiba-tiba menyusut. Segera ekspresinya berubah agak serius. Setelah semua, dia tidak pernah berharap bahwa akan ada penjaga seperti itu pada Lindong. Setelah boneka jiwa darah muncul, Lindong dengan cepat mundur. Dia tahu bahwa sekarang aura jahat di dalam boneka darah belum sepenuhnya hilang. Karena itu dia tidak bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, dia tidak punya pilihan lain. Orang tua ini terlalu kuat dan Lindong harus menggunakan kartu truf terakhirnya. Begitu boneka darah muncul, mata merah berdarahnya segera menargetkan pria tua itu. Suara haus darahnya yang serak segera berdering sebelum dengan cepat menjadi kilat berdarah dan berlari maju. Segera sebuah kilatan darah yang sangat kuat menyapu ke arah dada pria tua itu. Ketika dia melihat boneka darah yang maju, pria tua ini tidak berani meremehkannya. Segera tangannya mencakar dan power Yuan merah api seperti menyala segera melintas. Dan itu membengkak sampai beberapa ratus kaki sebelum dengan kejam menghantam boneka darah seperti badai api. Cahaya berdarah keluar, langsung merobek tanah. Setelah itu boneka darah menyerang maju lagi dan dengan gagah bertarung dengan lelaki tua itu seolah-olah tidak bisa merasakan sakit. Seorang pria dan boneka bertempur. Pertempuran yang menghancurkan bumi ini menyebabkan Lindong terus menghisap nafas dalam-dalam. Ketika orang tua itu diserang, Lindong bisa merasakan bahwa dia bisa dengan mudah menggunakan kekuatan Yuan antara surga dan bumi. Kemampuannya luar biasa dan tidak terukur. Dibandingkan dengan tahap manifestasi, dia berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Karena serangan orang tua itu, boneka darah kewalahan. Namun segera setelah itu dia terus berlari seolah-olah tidak kelelahan atau merasakan sakit sedikit pun. Itu sangat merepotkan. Wajah Lindong agak suram saat dia menatap pertempuran yang menghancurkan ini. Tiba-tiba hatinya bergerak. Alasan mengapa lelaki tua itu terus-menerus mengganggunya adalah karena dia sebelumnya merasakan sesuatu. Setelah Lindong merenung untuk sementara waktu, dia menyadari bahwa ia tampaknya telah menggunakan kekuatan melahap untuk menelan energi yang tersisa dalam formasi setelah ia menyelesaikan kultivasi. Mungkinkah getaran kekuatan melahap yang tersisa menyebabkan orang tua itu menyimpulkan bahwa jika saya mungkin tidak memiliki simbol leluhur yang melahap, saya pasti memiliki beberapa kaitan dengan simbol leluhur yang melahap. Tatapan Lindong dengan cepat berkedip. Dia tahu bahwa dia harus segera menemukan cara untuk menyingkirkan orang tua ini. Jika tidak, perjalanannya ke pertemuan klan pasti akan tertunda. Ini bukan situasi yang dia inginkan. Karena Anda percaya bahwa saya memiliki kekuatan melahap, maka biarkan saya menunjukkan kepada Anda, ucap Lindong. Segel tangannya dengan cepat berubah. Segera setelahnya, simbol aneh muncul di telapak tangannya. Simbol ini bukan simbol leluhur yang melahap, melainkan simbol jiwa yang sebelumnya telah dikultivasikan oleh Lindong. Simbol jiwa ini berasal dari simbol leluhur melahap, dan itu juga memiliki sesuatu yang mirip dengan kekuatan melahap. Begitu simbol jiwa ini muncul, kekuatan melahap muncul dari dalam. Begitu kekuatan itu muncul, mata orang tua itu yang bertarung dengan boneka darah segera berkilau. Dia melangkah maju. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi beberapa sosok buram saat dia berjalan di sepanjang lintasan yang aneh dengan cepat. Dalam sekejap mata dia muncul di depan Lindong. Namun begitu muncul di depan Lindong dan berencana untuk merebut simbol itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan melahap ini terlalu lemah. Oleh karena itu, dia tidak bisa disebut simbol kuno melahap. Dengan segera tangannya yang terulur membeku. Kekuatan melahap sisa di puncak gunung ditinggalkan oleh hal ini, ucap orang tua itu. Wajahnya berubah sedikit jelek. Dia menatap simbol jiwa di telapak tangan Lindong, sementara dia agak kecewa. Senior, saya sudah memberitahu Anda. Saya tidak tahu apa simbol kuno melahap itu, ucap Lindong menyatakan dengan suara rendah. Dan dengan pikirannya, boneka jiwa darah yang berusaha mati-matian dia kendalikan perlahan mendarat di sisinya. Wajah pria tua itu berubah-ubah. Pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lindong juga bisa dengan jelas merasakan penurunan mendadak pada vibrasi kekuatan Yuan dari lelaki itu dan diam-diam menarik nafas lega. Segera dia melambaikan telapak tangannya sebelum cahaya putih meletus dan segera memasukkan boneka jiwa darah. Lindong sangat sadar bahwa boneka darah akan segera kehilangan kendali. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda memiliki harta berharga seperti boneka jiwa darah di usia yang sangat muda, ucap pria tua itu. Saya hanya beruntung, ucap Lindong tersenyum. Munculnya boneka darah telah menyebabkan orang tua itu menjadi agak waspada. Ada aroma samar simbol leluhur melahap di simbol jiwa Anda. Saya percaya bahwa praktisi ahli pasti telah mendapatkan simbol leluhur melahap.
Bagaimana kalau berikan saya barang itu dan saya dapat mencoba menggunakannya untuk mengungkap informasi tentang simbol leluhur yang melahap? Ucap orang tua itu melihat simbol jiwa di tangan Lindong sebelum dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya dan langsung menghisap sedikit simbol jiwa ke dalam tangannya. Karena orang tua ini tidak suka memanfaatkan anggota generasi yang lebih muda, maka saya akan memberikan item ini menjadi kompensasi yang cukup untuk simbol jiwa Anda, ucap pria tua itu. Setelah ia menghisap simbol jiwa itu, orang tua itu melambaikan tangannya sebelum memberikan gulungan batu giok masuk ke tangan Lindong. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas sebelum ia berubah menjadi beberapa sosok buram dan langsung menghilang ke langit malam. Orang muda, Anda sangat berbakat dan Anda harus menjadi praktisi elit di generasi Anda di Kekaisaran Yan Agung. Saya percaya bahwa Anda akan berada di sana ketika perang Hundred Empire. Kita kemungkinan akan bertemu lagi di masa depan, ucap suara pria tua itu bergema sebelum sosoknya benar-benar hilang. Tangan Lindong mencengkram gulir giok itu saat dia menatap langit malam, di mana orang tua itu telah menghilang. Beberapa saat kemudian, keringat dingin mengalir deras di dahinya. Si tua bangka itu, gumam Lindong dengan lembut menggertakkan giginya. Dia tidak kenal dengan pria tua itu, namun dia hampir kehilangan nyawanya. Sepertinya di dunia ini, kekuatan adalah yang paling penting. Jika dia tidak memiliki boneka jiwa darah, dia kemungkinan akan berada dalam bahaya besar kali ini. Setelah itu, Lindong akhirnya menunduk dan melihat gulungan batu giok, hanya untuk melihat beberapa kata berkabut dan berdebu di atasnya. Langkah kemurnian Sky Wanderer. Supreme Purity Sky Wanderer Step adalah seni bela diri kelas 8. Bukan nilai yang buruk, namun apa yang benar-benar menarik Lindong tentang seni bela diri ini adalah bahwa itu adalah jenis seni bela diri gerakan. Meskipun kekuatan serangannya terbatas, itu akan memungkinkan Lindong untuk menghindar dan bergerak dengan terampil. Penguasaan seni bela diri gerakan yang kuat dapat membuat seseorang tak terkalahkan dalam pertempuran. Namun seni bela diri gerakan seperti itu sangat jarang ada di Kekaisaran Yan Agung. Lindong tidak berharap bahwa itu akan diberikan begitu saja kepadanya oleh orang tua itu. Kelopak mata Lindong turun saat ia menyelidiki gulungan batu giok dengan energi mentalnya. Informasi mengalir ke dalam pikirannya dari gulungan itu. Sesaat kemudian alisnya berkerut. Purity Sky Wanderer Step memang sangat mendalam, namun Lindong menemukan bahwa itu tidak lengkap, seolah-olah itu hanya sebuah fragmen dari aslinya. Apakah Anda berpikir bahwa orang tua itu akan begitu baik hati untuk memberikan Anda seni bela diri yang lengkap? Ucap Little Martin muncul dan mengejek. Bahkan di Istana 9 Surga Suci, langkah kemurnian Sky Wanderer tertinggi ini dapat dianggap sebagai seni bela diri yang relatif kuat. Secara keseluruhan, itu pasti dari kelas manifestasi. Apakah Anda berpikir bahwa orang tua itu akan menukarkan seni bela diri kelas manifestasi dengan simbol jiwa yang disalinnya? Jadi bagaimana jika itu hanya sebuah fragmen? Apakah Anda lupa kemampuan jimat batu talisman untuk meniru seni bela diri? Ucap Lindong. Senyum kecil muncul di wajahnya. Sementara yang lain mungkin tidak berdaya dalam situasi seperti ini, ia memiliki batu talisman, alat utama untuk berlatih seni bela diri yang tidak lengkap seperti ini. Dengan kekuatanmu, tidak akan mudah menggunakan batu talisman untuk menyempurnakan seni bela diri kelas manifestasi, ucap Little Martin menggelengkan kepalanya. Tanpa kesulitan, kesuksesan tidak akan datang, ucap Lindong tersenyum. Segera setelah itu, tatapan serius muncul di wajahnya saat dia menatap Little Martin. Dari mana Istana 9 Surga Kesucian tertinggi berasal? Kedengarannya sangat kuat, tanya Lindong. Setelah mendengar nama itu, ekspresi Little Martin berubah serius. Setelah diam sejenak, dia lalu mengatakan, tidak hanya kuat, bahkan di puncakku, aku tidak bisa menahan rasa takut kepada mereka. Anda tidak bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Semua yang Anda lihat seperti 4 klan besar atau bahkan Kekaisaran Yan Agung tidak lain hanyalah seperti mata mereka, ucap Little Martin. Lindong tercengang setelah berkenalan dengan Little Martin. Dia tahu Little Martin adalah orang yang tidak kenal takut. Kata-kata seperti itu jarang keluar dari mulutnya. Tampaknya seolah-olah Istana 9 Surga Kesucian tertinggi benar-benar eksistensi yang menakutkan. Istana 9 Surga Kesucian tertinggi menikmati reputasi yang cukup kuat di dunia ini. Terus terang, Kekaisaran Yan Agung Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk disebutkan di samping mereka, ucap Little Martin menggelengkan kepalanya dan kembali berseru. Dalam hal kekuatan, orang tua itu hanya dianggap biasa-biasa saja di Istana 9 Surga Kesucian tertinggi. Lindong menarik nafas dalam-dalam. Seorang praktisi panggung nirvana hanya bisa dianggap biasa-biasa saja di Istana 9 Surga? Bukankah faksi seperti itu terlalu mengerikan? Gumam Lindong.
Jika itu memang seperti yang dijelaskan Little Martin, Lindong tidak memiliki keraguan bahwa sekte seperti itu memiliki kekuatan untuk menghapus kekaisaran Yan besar. Di masa depan, Anda akan lebih memahami sekte ini, tetapi tidak perlu memikirkan itu sekarang. Anda tidak memiliki hubungan dengan mereka. Kejadian ini hanyalah kecelakaan, ucap Little Martin melambaikan cakarnya menghibur Lindong. Dunia ini benar-benar raksasa. Semua yang dia saksikan belumlah puncak gunung. Pertemuan hari ini menegaskan pentingnya kekuatan bagi Lindong, karena di matanya Lindong terlalu lemah dan bisa dikalahkan bahkan dengan satu pukulan. Lindong yang baru saja mulai sedikit yakin dengan ketenarannya di Provinsi Great Desolate dihadapkan dengan kekuatan besar itu. Dia ternyata masih lemah sebelum menjadi ahli sejati. Lindong menghembuskan nafas panjang saat tekad melintas di matanya. Dia memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Dia yakin di masa depan tidak akan lebih buruk daripada orang lain. Lain kali dia bertemu pria itu, dia akan membuatnya menyadari betapa bijaksananya dia tidak bertindak buru-buru hari ini. Ayo pergi, tinggalkan tempat ini, ucap Lindong tidak lagi bermaksud untuk terus beristirahat. Meskipun orang tua itu telah pergi, Lindong tetap berjaga-jaga saat ia merengkuh punggung Little Flame. Tanpa basa-basi lagi, geraman rendah yang dipancarkan Little Flame dan sayap-sayapnya yang berwarna darah menyapu ke bawah dan tubuhnya menjadi kilatan cahaya merah darah dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Jelas penampilan sebelumnya telah benar-benar menghilangkan minat orang tua itu dalam dirinya. Selain itu, dengan kepemilikan boneka darah, orang tua itu mengerti bahwa jika dia ingin menyakiti Lindong, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Namun meskipun Lindong tidak lagi merasa dia sedang dilacak, dia melanjutkan dengan cepat selama beberapa hari ke depan, mendorong Little Flame ke kecepatan tertinggi dan bergegas menuju provinsi yang besar seperti orang gila tanpa henti di sepanjang jalan. Kecepatan tinggi ini berlangsung selama 1 minggu penuh sebelum Lindong menghela nafas lega. Saat ini ia telah membuat jarak yang signifikan antara dirinya dan provinsi Desolate besar, melewati kota provinsi yang luas di sepanjang jalan. Karena jarak yang sangat jauh, bahkan orang tua itu tidak akan bisa lagi melacaknya, bahkan jika dia mau. Setelah memastikan keamanannya, Lindong menemukan tempat yang aman dan beristirahat dengan tenang selama 2 hari sebelum melanjutkan perjalanannya ke provinsi Yan besar. Mungkin karena penampilan orang tua itu, Lindong menerima motivasi yang signifikan untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan demikian, bahkan saat dalam perjalanan, Lindong tidak membuang waktu luangnya dan menggunakannya untuk pelatihan. Saat dia melanjutkan perjalanannya, dia secara bertahap menguasai kemurnian tertinggi Sky Wanderer Step yang dia dapatkan. Ketika dia menggunakan seni bela diri ini, sosoknya menjadi sukar dipahami dan tidak bisa dibaca oleh lawan dalam pertarungan. Secara keseluruhan, Lindong sangat puas dengan langkah kemurnian Sky Wanderer. Bagaimanapun, itu adalah seni bela diri kelas manifestasi. Meskipun tidak lengkap, itu masih setara dengan seni bela diri kelas 8 rata-rata. Tentu saja, bahkan saat berlatih kemurnian tertinggi Sky Wanderer Step, Lindong tidak mengendur dalam pelatihannya dalam seni bela diri lainnya. Di puncak Gunung Yin Hitam misterius, di mana dia membunuh Tengsa, dia telah melahap esensi rohnya, dan dengan itu mendapatkan banyak ingatan Tengsa. Ini termasuk seni rahasia dan seni bela diri yang dia latih. Di antara seni bela diri itu, Lindong akhirnya menemukan apa yang dia cari, yaitu seni bela diri kelas sub-manifestasi yang digunakan oleh Tengsa, Great Desolate Ocean Splitting Seal. Seni bela diri ini diperoleh Tengsa dari tablet kuno Great Wasteland. Kekuatannya dapat diperhitungkan, dan sementara itu bukan seni bela diri manifestasi, tetapi itu tidak berbeda jika dibandingkan dengan seni bela diri kelas 9. Dihadapkan dengan seni bela diri yang bisa meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri, Lindong jelas tidak berniat membiarkannya. Sementara dalam perjalanannya, Lindong terus mempraktekkan Great Desolate Ocean Splitting Seal bersama dengan Sky Purity Wanderer Step. Selain itu, rentang pegunungan di sepanjang jalan dipenuhi oleh Demonic Beast, menawarkan Lindong sejumlah kesempatan untuk mengasah seni bela diri barunya untuk pertempuran di kehidupan nyata. Ini sangat mempercepat kemajuannya dalam mempelajari seni bela diri baru. Di bawah pelatihan rajin seperti itu, kekuatan tempur Lindong terus meningkat dari hari ke hari. Dalam bulan itu, Lindong telah melewati banyak kota provinsi besar, namun tidak tinggal lebih lama di masing-masing kota itu. Ini karena waktunya sudah dekat bagi Lindong untuk pertemuan klan Lin mendatang. Sebagian ahli yang tak terhitung jumlahnya juga berbondong-bondong ke arahnya untuk menyaksikan kemuliaan generasi muda dari salah satu dari 4 klan besar dari Kekaisaran Nian Agung, yaitu klan Lin.
Pertemuan klan semacam itu adalah peristiwa monumental untuk seluruh provinsi Yan besar. Ini karena semua orang sadar bahwa mereka yang akan muncul dari pertemuan klan akan berubah menjadi sosok kuat di Kekaisaran Yan Agung. Oleh karena itu, pertemuan klan didatangi tidak hanya oleh faksi-faksi terkemuka dari berbagai bagian Kekaisaran Yan Agung, tetapi bahkan oleh perwakilan dari keluarga kerajaan. Ketika seluruh provinsi Yan besar dipenuhi dengan aktivitas untuk pertemuan klan Lin yang akan datang, sosok yang menembus cuaca melesat perlahan keluar dari gunung dalam perbatasan provinsi Yan besar. Dia menatap kota provinsi besar di depan, dan senyum samar menyebar di wajahnya. Klan Lin, Lin Langtian, saya telah tiba untuk Anda. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.